Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kita tidak tahu pasti kapan kita akan mengalami kematian. Tetapi dapat dipastikan bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami kematian. Saudara, jangan sampai berada di tempat yang salah setelah mengalami kematian nanti. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga Anda terberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Neraka adalah tempat yang kekal. Selama-lamanya orang akan disiksa di dalam lautan api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Ancaman lautan api neraka berlaku kepada semua orang, karena semua orang memiliki status yang berdosa. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang suci dan tidak berdosa. Dosa tidak mungkin memiliki tempat di sorga, sebab sorga adalah tempat yang kekal, yang suci, tempat Allah berdiam. Dosa mengakibatkan orang terancam di dalam hukuman, di dalam kekekalan lautan api neraka. Nah, persoalan dosa inilah yang harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Apakah kita bisa menyelesaikannya dengan cara kita? Saya mau katakan bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Kasih-Nya jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Allah mengasihi orang-orang berdosa, itulah sebabnya Ia rela berkorban dengan cara menjadi manusia, rela menderita, bahkan setia sampai mati di kayu salib, supaya oleh penebusannya kita tidak akan menderita di dalam kekekalan lautan api neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam sorga yang mulia. Kasih Allah begitu sangat besar kepada orang-orang berdosa yang terancam mati di dalam kekekalan lautan api neraka, saudara. Seperti kebenaran firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 8, di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan pada ayat selanjutnya di dalam Roma 5 ayat 9, di sana dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kebenaran firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa oleh darah Kristus, oleh kematian Kristus di atas kayu salib, supaya oleh darah-Nya itulah kita memperoleh pembenaran di dalamnya. Dan dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah, yaitu lautan api neraka. Saudara, melalui pengorbanan Kristus di salib, Ia menjanjikan kepastian keselamatan yang kekal di sorga. Lalu bagaimana supaya kita memperolehnya? Dalam Efesus pasal 2 ayat 8, di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, iman kita menjadi penentu keselamatan kita, bukan oleh karena usaha atau perbuatan kita. Itulah yang dikatakan Alkitab. Kemudian di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini mempertegas kembali bahwa kita tidak akan binasa di dalam lautan api kekekalan, asalkan kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Betapa indahnya kehidupan kita
jika kita telah menjadi orang yang beriman atau percaya kepadanya, tidak binasa dalam lautan api neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga. Dan lebih dahsyatnya lagi, di dalam Lukas pasal 10 ayat 20 di sana dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Saudara, menjadi orang percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, nama kita telah terdaftar di sorga. Ada hidup kekal yang telah dijanjikannya. Itulah sebabnya saudara, jangan takut. Percayalah kepada Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka hidupmu menjadi berarti, karena tidak akan binasa dalam kematian kekal di neraka saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga yang mulia. Semoga pelajaran ini dapat menjadi pelajaran penting dan berarti bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.